Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, kita awali pertemuan ini ya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Syekh ya yang mau bersama kami malam hari ini. Harusnya memang malam yang orang lain itu bersukaria ya di luar rumahnya gitu ya, bersama teman-teman dan keluarga gitu ya. Tapi hari ini kita bersama muhasabah, doa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan walau hanya dengan Zoom, tapi itu juga sarana untuk kita ya bertemu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih juga kepada akhwati fillah yang sudah hadir semuanya ya, berjumlah berapa itu ya? 83 berarti ya, dengan Ustazah Durrah juga. Baik, kita lanjutkan. Kami akan meminta Ustazah Durrah juga menyampaikan kata-katanya hari ini sebagai Ketua Anwar Quran. Kepada Ustazah Durrah, kami persilahkan. Jazakallah khair Ustazah Wina. Izin saya untuk menyampaikan sedikit. Ustazah Durrah. Iya, terdengar Ustazah? Ya, sudah ada suara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq ila sirat ila nasirul haq bil haq wa ila siratikal mustaqim ila siratika wal hadi ila siratikal mustaqim. wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirul muhtaramin Dr. Syekhuna Faisal Hamad An-Najjar yang senantiasa semoga Allah lindungi beliau, berikan kesehatan dan muliakan beliau di dunia dan akhirat, dan senantiasa ilmunya bermanfaat bagi kita semua di akhirat. Yang saya hormati para asatidzah yang telah menghadiri acara ini, dan juga seluruh tholibah dan juga seluruh muhibbin daripada Anwarul Quran yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya di malam hari ini. Yang pertama tentunya saya mengucapkan syukur yang sangat luar biasa. Alhamdulillah di penghujung 2024 ini kita bisa berkumpul atas inisiatif dari teman-teman cabang sebetulnya. Ini itu pertama karena Allah, yang kedua inisiatif dari teman-teman cabang Makassar, dalam hal ini Ustazah Hartina, kemudian teman-teman cabang Medan, dalam hal ini diwakili Ustazah Wina, juga teman-teman cabang Bandung yang diwakili oleh Ustazah Dede, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua berinisiatif untuk membuka program ini yang mungkin sebelumnya tidak ada. Ini suatu program yang bagus, yang tentunya setiap program baru itu saya senantiasa menghimbau, saya sendiri juga teman-teman semua di sini, bahwa ini karena program yang baik, mudah-mudahan terus berlanjut. Siapapun yang menjadi pengurusnya, siapapun yang menjadi tholibahnya, kita karena momen ini adalah momen untuk muhasabah dan saling mendoakan, juga saling memaafkan di tahun-tahun yang lalu, gitu ya. Dan juga kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan di tahun berikutnya. Itu jadi terima kasih yang banyak atas support yang luar biasa dari teman-teman cabang. Juga saya yang kedua, saya ingin berterima kasih di kepengurusan yang saya jabat selama 6 bulan berjalan ini.
masih banyak kekurangannya, masih banyak ah, ya pasti kurangnya banyak. Saya sebagai ketua Anwar di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya selama periode 6 bulan ini mungkin banyak perubahan, banyak pertentangan, banyak perdebatan, banyak komunikasi yang kurang baik yang saya lakukan juga teman-teman lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua ridho dan memaafkan apa yang menjadi kesalahan saya. Dan saya juga memaafkan semua yang mungkin berbuat salah kepada saya. Dan kita kembali scratch from zero. Di tahun depan mungkin ini bukan lebaran, mungkin ini bukan momen memaafkan, tapi ini momen untuk merenung bahwa kemarin banyak yang perlu kita perbaiki. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi momentum kita semua, terutama saya pribadi untuk memperbaiki diri sendiri dan kita mendapatkan keridhaan, keberkahan, kebersamaan dan persaudaraan kita sebagai persaudaraan lillah karena Allah di dunia dan akhirat. Itu yang saya harapkan. Dan jikapun di kemudian hari saya masih melakukan banyak hal yang kurang berkenan di teman-teman, silahkan untuk diperbaiki dengan cara yang baik. Saya juga belajar dengan cara yang baik, gitu ya. Itu aja Syekh. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan kita mengikuti doa-doa yang akan beliau panjatkan oleh Syekh Faisal. Dan tadi Syekh sedikit ada update donasi dari masjid untuk yang masjid di tempat Syekh. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih juga sudah support banyak sekali program-program dan yang di penghujung 2024 ini ada donasi untuk Masjid di Yaman dan itu menjadi antusiasme yang sangat luar biasa sehingga kita mencapai sampai sudah hampir 28 juta ya. Jadi alhamdulillah Masya Allah luar biasa. Terima kasih tidak berpanjang lebar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita dapat kekhusyuan dalam berdoa dan mendapatkan keberkahan dari acara ini dan kebaikan-kebaikan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Jazakumullah khair katsir. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Lina. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Dumah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan aktivitasnya sebagai pengemban amanah Anwar Quran ya. Insya Allah semuanya dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah melancarkan apapun itu untuk dakwah Al-Quran ya, dakwah Allah ini ya. Insya Allah. Baik, kita langsung saja. Kita minta Syekh untuk memimpin acara malam hari ini. Kami persilahkan kepada Syekhuna untuk memimpin acara muhasabah dan doa bersama kita malam hari ini, Syekh. Tafadhol, Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت ربنا أهلا ونحن لم نزل ذلك أهلا اللهم يا جابر كل كثير ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير وأجرنا من كل عذاب وأجرنا من عذاب السعير بجودك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Pertama terima kasih untuk Ketua Ustazah Wina, Ustazah Hartina, semuanya yang hadir di sini. Nas'alullah lana wa lakumul taufiq wal hidayah. Semoga Allah Ta'ala kasih berkah di hidup kita, jadikan ahli Al-Quran zahir dan batin, juga jadikan ahli agama, ahli ikhlas, ahli ibadah, ahli taqwa, ahli salah. Innahu akramul akramin wa akramul wa arhamur rahimin. Ya, yang kedua, seperti tadi kita dengar, jalan kita jalan dakwah. Banyak beberapa hal yang kadang-kadang masih kurang karena kita manusia. Kita bukan maksum. Rasulullah SAW kalau melakukan sesuatu yang kurang pas, Jibril turun langsung perbaiki salahnya. Sampai kita baca
Allah Ta'ala di dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam bahasa harian bahasa orang Indonesia bilang tegur sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pikiran Nabi, tujuan Nabi, ya saya sekarang bicara dulu sama orang pemimpin Quraisy, orang yang mulia. Abdullah bin Ummu Maktum, orang yang buta itu nanti. Allah Ta'ala menurunkan Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, artinya wahai Nabi Muhammad, ini salah. Kenapa kamu ikut fikiranmu? Ini yang kita kadang-kadang butuh di perjalanan kita jalan dakwah. Ini masuk di kajian hari ini yang kita muhasabah. Saya bilang apa itu bahasa Indonesia? Membina ini anwar Al-Quran, tapi tetap kita ahli khidmah. Ini bukan milik. Ya qadarullah Syekh Faisal mati atau meninggal, ya semoga Allah Ta'ala kasih jalan untuk orang yang kuat bisa jalan. Ini bukan harta, mungkin bilang yayasan milik fulan. Ya, ini jalan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala kasih jalan, kasih bantuan dari muridnya, dari yang ikut sama kita seperti ini bisa lanjut jalannya. Nanti kita ketemu di akhirat, lihat pahalanya. Tapi dari tadi saya cari-cari berapa hadis tentang muhasabah, itu yang tadi Bu baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap nafsu harus lihat apa yang dia sedia untuk besok. Besoknya itu yang hari kiamat maksudnya. Tapi ini lihat kata Al-Quran, ma qaddamat li ghad. Ghad biasa dalam bahasa Arab, ghadin itu besok. Sudah. Atau ghudwa, besok. Ya. Bil ghadati wal ashi. Al-ghadat itu pagi. Al-ashi sore atau bilang sebelum maghrib atau bilang malam juga. Tapi ghudwatan besok. Ittaqullah ma qaddamat li ghadin. Untuk besok. Bertakwa kepada Allah Ta'ala dan siap-siap apa yang kamu bersedia untuk besok. Ittaqullah. Tanzur ma qaddamat li ghadin. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya pada hari kiamat kedua kaki manusia akan berhenti untuk diminta bertanggung jawab tentang 4 hal. Lan tazula qadama 'abdin. Kita tahu di hari kiamat nggak ada pilihan untuk anggota kita seperti sekarang. Saya mau angkat tangan, sudah angkat tangan. Mau tidak mau bisa. Mau bicara ya bisa bicara. Tapi di hari kiamat enggak. Allah Ta'ala cobot itu. Orang yang berdosa atau dosanya banyak, kita lihat fa amma man utiya kitabahu biyaminih, yang dapat bukunya di tangan kanan, yang dapat bukunya di tangan kiri. Ya itu gimana bisa tangan kanan, tangan kiri? Berarti saya bisa ambil buku saya di tangan. Enggak. Yang dosanya banyak ya yang bergerak tangan kanan. Ada ayat lain yang kita baca di surat Al-Insyiqaq, amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Tangannya ini jadi dari belakang. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Kita muhasabah biar tidak jadi hal ini. Kita masih di dunia, bisa perhatian sama hidup kita, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan ta'ah, bisa ikut perintah-perintah jalan Allah Ta'ala, bisa selamat nanti di hari kiamat, bisa ambil buku di tangan. Tapi di sini lan tazula qadama 'abdin, tidak bisa bergerak di hari kiamat. Bergeraknya kemana?
ke surga, ke neraka. Tidak bisa bergerak sampai dapat 4 pertanyaan atau sampai dia bertanggung jawab untuk 3-4 hal. Yang pertama itu pertama tentang umurnya, dihabiskan untuk tujuan apa. Ini yang kita butuh dari hadis ini. Semuanya kita butuh di hari ini, tapi lihat umurnya. Kenapa kita pilih umur? Karena lihat setiap orang di antara kita, tanggal lahir kamu ya 10-10-80. Ini mulai dari situ. Umur saya mulai dari situ. Walau umur kita itu ada 4. Ada buku Al-Imam Al-Haddad kasih buku namanya buku Al-Iddikar Fima Yamurru Alal Insan Minal A'mar. Namanya Al-Iddikar Fima Yamurru Alal Insan Minal A'mar. Bilang umur kita itu ada berapa macam, atau berapa perkara, atau berapa bilang apa, berapa macam mungkin lebih afdal. Kenapa? Dia bilang yang pertama waktu kita di ilmillahi ta'ala sama Adam. Saya, kamu, kalian semuanya yang dengar sudah sebelum Allah Ta'ala cipta Adam atau sebelum Adam muncul bilang cipta Adam juga Allah Ta'ala sudah tahu nama saya, nama hidup saya, umur saya, semuanya di ilmillah. Ini satu umur yang namanya fi ilmillah. Ini yang pertama. Yang kedua, umur yang kedua itu di waktu Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala cipta Adam, sekarang kita ada di dalam badan Adam. Yang kita baca di surat Al-Imran, wa idh akhadallahu bani Adam min zuhurim dzurriyyatahum. Allah Ta'ala keluarin semuanya turunan Adam atau anak Adam atau dzurriyyah Adam, semuanya yang nanti keluar dari Adam sampai hari kiamat, keluarin di satu tempat, tanya kepada mereka, apakah aku Tuhan kamu? Mereka bilang, engkau Tuhan kita, atau ya, kamu Tuhan kita. Jadi setiap mukmin di dalam riwayat hadis keluar dari perut ibunya sampai dunia ini mukmin. Kullu mauludin itu yang namanya fitrah. Keluar dengan fitrah. Fitrahnya yang mana? Fitrahnya yang tadi Allah Ta'ala bilang sama mereka atau sama turunan Adam, seluruh turunan Adam, apakah aku Tuhanmu? Mereka bilang bala. Alastu birabbikum? Bala. Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin, ya. Kamu saksi atau ambil saksian ini nanti di hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang baru lahir itu dengan fitrah yang tadi itu, tanyaan Allah Ta'ala sama jawabannya ya. Fa'abawa, ini masukan dari ayat dari ibu. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Artinya apa? Dia ikut ayahnya. Kalau ayahnya Yahudi ya anak jadi Yahudi. Kalau ibunya Nasrani ya ikut ibunya sama ayahnya. Kalau ayahnya Muslim, Majusi, orang Majus ya ikut. Fa'abawai. Itu tadi bilang namanya umur yang kedua. Yang pertama yang di ilmillah, yang kedua itu yang di mungkin bilang di Adam alaihi salam. Umur yang ketiga itu ya kita bilang turun dari Adam ke anaknya terus sampai sekarang orang tua, setelah nikah orang tua, kamu sekarang di perut ibumu. Ini umur yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga karena sudah bentuk badanmu sudah muncul. Sudah ada. Setelah nafkhur ruh, tiup ruh di dalam tubuh atau badanmu masih 120 hari, itu yang ketiga dari umur kita. Ini masih umur yang kemarin itu fi ilmillah berapa tahun nggak ada yang tahu. Sebelum cipta Adam berapa tahun? Setelah Adam sampai ayah kamu itu berapa tahun juga kita nggak ada tahu, nggak ada yang tahu. Terus yang kita baru tahu ya sekarang lihat kalau ada yang nikah istrinya atau perempuan mulai hamil ya mereka mulai senang ya anak saya hamil, mereka bisa mulai hitung ya dari waktu dia berhenti haid ya berarti ya hitung, malah pergi ke dokter bilang sudah 4 minggu, 5 minggu, 7 minggu, 9 minggu ya sampai dia keluar ke dunia ini. Ini umur.
Satu masa ini di 9 bulan di dalam perut ibumu atau di dalam kandungan ibumu itu salah satu macam umur dari umur kamu. Enggak ada, ini semuanya enggak ada dosa. Selamat. Keluar ke dunia ya baru sekarang. Sudah masuk sampai 15 tahun. Dari 15 tahun ini umurnya. Walau umurnya kita lihat ini bayi atau sampai 15 tahun. Enggak ada dosa. Tapi setelah 15 tahun sampai kamu wafat itu ada hisab. Yang namanya kita bilang muhasabah. Harus muhasabah. Sampai umur kita yang dapat Allahu alam berapa kita. Ini umur, satu umur juga. Yang keempat. Tadi yang ketiga di dalam kandungan ibunya, yang keempat ini dunia, yang 60 tahun, 50 tahun kita nggak tahu berapa. Yang kelima ya, 5 atau yang keenam itu yang di al-barzakh setelah wafat kita masuk ke kubur. Di dalam kubur itu berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dari zaman Nabi sampai sekarang ini 1400 tahun. Kalau ada yang wafat dari waktu itu, ya ini mereka sudah 1400 tahun. Kakek saya, keluarga yang atas, itu berapa tahun? Kita nggak tahu sampai kapan. Jadi yang kita tahu biasa ini yang kecil. Yang kecil 60 tahun atau yang waktunya sedikit itu 60 tahun, 70 tahun, 80, walau 100 tahun. Ini di hadapan ilmu Allah Ta'ala, umur kita di ilmu Allah Ta'ala, di hadapan umur dari Adam sampai masuk perut ibu atau kandungan ibumu, di hadapan di waktu masuk kubur sampai hari kiamat, berapa tahun ini umur kita kecil atau sedikit sekali, ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi kalau di umur kita ini tidak sampai 100, ini 60, ada yang 20, ada yang 15, ada ya wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis ini bilang untuk pertama tentang umurnya dihabiskan untuk tujuan apa. Yang saya kasih kabar gembira di sini, kita alhamdulillah tujuan kita tentang ibadah, masih mukmin dalam keadaan yang baik. Umur yang terakhir itu yang tadi saya lupa, setelah ke-6 atau ke-7 lupa berapa, walhasil yang terakhir setelah hari kiamat, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, itu umur yang tidak ada selesai, tidak ada akhir. Selalu ini. La ilaha illallah. Umurnya dihabiskan untuk tujuan apa? Alhamdulillah yang isi waktunya untuk mengajar belajar ini alhamdulillah. Terus yang syekh saya tidak bisa mengajar belajar seperti si fulan atau fulana yang selalu dia mengajar belajar. Ya, kamu gimana dia? Saya sibuk cari rezeki, tapi juga biar makan hak ini, umur kamu masih di dalam ta'ah. Tapi ya yang kita seharusnya atau perhatian sama umur kita di waktu ini bagaimana, atau saya habiskan umur saya dengan apa, atau bagaimana caranya saya habiskan umur saya di ta'ah atau tidak, ya, di ibadah, bagaimana ibadah saya selama ini, bagaimana saya atur hidup saya biar saya bisa cari rezeki sama ibadah saya, tidak tinggal salat, puasa, zikir, ibadah. Ini yang kita butuh sampai tanyaan tentang umur ini yang tadi bilang yang paling kecil di antara umur kita. Di antara umur kita semuanya itu yang 7 perkara umur atau 7 macam umur, ya umur kita ini malaikat atau di hari kiamat tanya tentang ini. Umur ini. Tujuan kamu apa? Ya, tujuannya kita baca di Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syekh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Ya, tapi kamu ahli ibadah atau tidak? Kamu bisa masuk di orang yang ahli ibadah atau tidak? Ya, Syekh, ya sesuai yang saya mampu atau bisa. Ya betul. Tapi kapan mereka bilang fulan abid, fulan salih, fulan zahid? Kapan mereka bilang? Ya, waktu mereka lihat sifat kamu benar-benar ahli ibadah. Tapi enggak, kamu tahu diri sendiri, ya salat saya seperti tadi pagi bilang
orangnya yang bilang, wahai Rasulullah, kalau saya salat 5 fardu aja, saya puasa bulan Ramadan aja, saya bayar zakat aja, sama hajjil bait, kalau saya mampu itu cukup. Rasulullah bilang sama orang ini cukup, tapi beda sama orang yang masuk di wa ibadur rahman. Bisa beda sama orang yang masuk di al-qaimin, bisa atau beda sama orang yang bilang az-zahidin, beda sama orang yang al-abidin, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, as-sajidun, ar-raki'un. Kamu masuk di orang ini, atau salat kamu ya 4 rakaat aja atau 2 rakaat, setelah 2 rakaat sudah selesai? Enggak. Ahli ibadah yang namanya al-abid itu yang ibadahnya luar biasa. Yang di sini riwayat hadis ini masih Rasulullah bersabda, untuk umurnya dihabiskan untuk tujuan apa? Yang kedua tentang waktu muda, wa syababuhu fima afna. Masih sudah tadi ini lihat bilang umurnya. Kita tadi bilang umur mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir kita mulai itu umur saya sampai nanti akta wafat. Kapan ini umur saya? Tapi kenapa dia Rasulullah bersabda bilang umurnya sama waktu muda? Kedua itu tentang waktu muda. Karena waktu muda kita masih bisa melakukan banyak ibadah. Ini lihat contoh kita kadang-kadang yang di antara kita yang seperti kena sakit atau kena penyakit sampai dia tidak bisa puasa. Ya, sampai tidak bisa puasa. Minta atau pengen puasa, tapi karena dia minum obat atau tidak bisa puasa, dia dapat penyakit yang tidak kuat puasa. Ya, jadi ya kenapa saya tidak tambah nafilah? Kenapa saya tidak tambah sunnah di waktu muda? Ya, karena kita tidak tahu. Setiap orang setelah masuk 40 tahun, mulai badannya mulai lama. Pasti beda sama yang sebelumnya. 30 tahun, 33, 35 masih kuat. 40 sudah mulai. Walau dia sehat, walau tidak ada penyakit, tapi pasti ada yang mulai kurang. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Jadi di sini bilang kedua tentang waktu muda dihabiskan untuk apa? Setiap orang ini ayo muhasabah. Setiap orang waktu muda umur kamu melakukan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Ya waktu itu remaja saya jahil, salah. Yang kemarin. Terus bagaimana? Saya sekarang mau berbagi. Ayo bismillah. Yang kamu mampu bisa zikir, ibadah, salat, isi waktu dengan taat. Jangan kamu rugi juga 2 kali. Waktu muda sudah lewat, kamu tidak bisa isi dengan taat atau tidak melaksanakan ibadah. Sekarang juga masih sama. Enggak. Yang kemarin, kamu perhatian sama waktu sekarang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketiga tentang harta. Dari mana sumber juga penghasilannya dan dihabiskan untuk tujuan apa harta kamu. Kita kerja, kita cari rezeki dari sana, dari situ. Ayo sumbernya dari mana? Saya bisa, Syekh ini harta saya halal. Oke, tapi nanti di akhirat tanya sumbernya, bukan harta sekarang. Harta kamu sudah 1 miliar, 2 miliar, 500 juta, 100 juta itu. Masalahnya mudah, tapi juga tanya ini sumbernya dari mana. Kadang-kadang itu yang tadi kita bilang muhasabah. Hartanya betul, sudah miliaran, sudah dia kaya, tapi awalnya dari harta yang haram. Seluruh hartamu haram. Tapi Syekh ya saya sudah taubat. Ya ini masalah lain. Kenapa saya bilang masalah lain? Masalah setelah kamu taubat, setelah kamu balik ke jalan Allah Ta'ala, itu karena kamu ikut, karena kamu sudah bisa infak di perbuatan yang baik atau bilang untuk sedekah jariah, untuk bantu orang yatim, ini bisa berubah, bisa bersihin harta mu yang kemarin kotor. Kalau kamu sudah taubat benar-benar. Tapi kalau masih ikut, nasallallahu salamah wal afiyah. Saya kasih contoh
Ini lihat Anji. Anji itu dengar cerita atau fahaman ini dari guru kita Habib Umar. Dia bilang Anji di madhab kita seluruh madhab kecuali Al-Hanafiyah bilang najis, Al-Malikiyah bilang najis. Anji itu najis. Tapi waktu dia ikut orang saleh ahli Al-Kahf bisa karena tamanin orang saleh Allah Ta'ala kasih apa? Melihat ke anji tersebut seperti orang saleh sampai jadikan anji itu bisa masuk surga di dalam riwayat hadis. Itu hayawan yang anji masuk surga. Surga kita sudah tahu derajatnya gimana untuk siapa. Tapi bisa masukin anji ke surga. Ya ini berkat dia tamanin atau duduk sama orang saleh. Kalau kita duduk, harta kita juga sekarang banyak yang kemarin sudah mulai atau dapat dari mungkin bilang yang haram, tapi setelah saya tahu, setelah saya taubat, saya mulai sedekah, mulai mungkin bilang bersihin harta saya dari hal tersebut sampai kebaikan saya yang dari harta lebih banyak dari yang dapat kemarin bisa berubah jadi hartamu harta halal. Mungkin tidak bisa paham, tapi harus kita usaha biar berbaiki salah kita. Juga Allah Ta'ala masih kasih sayang sama hambanya. Kasih sayang sama hambanya bagaimana Syekh? Maksudnya apa? Masih kasih kesempatan untuk hambanya yang setelah dia taubat atau bahasa Indonesia bilang hijrah, sudah salahnya atau melakukannya yang sebelum hijrah sama setelah hijrah sudah berubah. Ganti faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang bertaubat, taubat yang jujur, yang benar, Allah Ta'ala menggantikan dosa-dosa kemarin sampai jadi kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Oh Syekh, ada berapa mungkin ada yang bilang, Syekh ini berarti yang kemarin dosanya banyak, dia melakukan yang haram, tapi setelah dia hijrah berarti kebaikannya lebih dari kita. Kenapa? Dari Al-Quran. Yubaddilullah. Allah Ta'ala nanti gantikan dosanya sampai jadi kebaikan. Ya betul, betul. Itu hadis, itu ayat Al-Quran benar. Tapi juga kita harus perhatian. Orang yang bersih, hatinya belum kena atau belum ada dosa, beda sama orang yang sudah. Ini saya sering kasih contoh. Baju yang baru, kita baru beli. Sama baju saya juga yang saya sering cuci atau masukin mesin cuci itu. Bagaimana? Walau dia masih bagus tapi beda sama yang baru. Itu yakin tapi pasti Allah Ta'ala terima taubat hamba-hamba tersebut. Dari muhasabah ini kita bisa lihat. Selama 1 tahun ini 1 tahun. 2024. Besok kita masuk 25. Dari tanggal lahir atau dari waktu lahir Sayyidina Isa alaihi salam. Ya. Subhanallah tahun ini 25 besok awalnya juga besok awal bulan Rajab. Lailat yang pertama di bulan Rajab. Orang mukmin yang tadi kita bilang mau perbaiki salahnya, bukan nanti nunggu sampai jam 12 ikut mereka, nanti ikut hal-hal yang seperti itu mungkin bilang acara-acara mereka itu tidak boleh. Orang Muslim ini sekarang kita punya Lebaran baru, tahun baru, bulan baru, bulan Syahrullah Al-Haram. Keutamaannya apa itu? Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, 5 layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam doanya mustajab. Allah Ta'ala terima atau kabul doanya. Doanya tidak tolak. Tidak tolak. Yang pertama Lailatul Jum'ah. Malam Jumat. Malam Jumat itu kalau kamu doanya tidak tolak. Allah Ta'ala terima atau kabul doa.
Sampai ahli tafsir bilang waktu anak Yaqub alaihi salam melakukan atau melaksanakan salah sama adiknya Yusuf alaihi salam, mereka minta ya abana astaghfir lana inna kunna khatiin, ampuni dosa, doa biar ampuni dosa kita, bilang saufa astaghfiru lakum, nanti akan aku istighfar. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, dia kasih perjanjian sama mereka sampai malam Jumat. Doanya mustajab. Ya, juga kita alhamdulillah dari kemarin sudah ganti waktu khatam ya, sampai jadi malam Jumat biar doa kita mustajab. Doa khatamul Quran jadi hari Kamis ba'da Isya. Ba'da Isya di sini kita mulai setelah azan Isya langsung akhwat mulai baca biar dapat fadilah atau keutamaan ini. Doa kita mustajab. Semoga Allah Ta'ala bantu kita bisa hadir di setiap malam. Yang punya hajat, taruh di doa kita. Kita doa, kamu bilang amin. Jangan kamu bilang amin aja. Masukin hajatmu yang kamu minta. Di setiap doa. Itu tadi bilang di yang pertama Lailatul Jumu'ah. Wa awwal lailah min Rajab. Itu Ibnu Umar yang bilang seperti itu. Nanti ini riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Umar bilang dari mana? Ini semuanya dari Rasulullah. Jadi Lailatul Jumu'ah. Yang kedua malam pertama dari bulan Rajab. Ini sekarang malam pertama bulan Rajab. Sama malam pertama tahun baru itu umur kita. Umur kita tidak masalah. Wa Lailatul Nisf min Sya'ban. Lailat itu malam 15 dari bulan Sya'ban. Atau Lailatul Nisf min Sya'ban. Doa itu mustajab. Allah Ta'ala terima atau kabul doa orang yang doa di malam tersebut. Wa Lailatul Eid. Lailatul Eid malam lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Ini doanya mustajab. Rawahul Baihaqi. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi kitab al-Um. Al-Imam Syafi'i mengatakan di buku yang namanya Al-Um, dia punya buku atau karya buku namanya Al-Um. Seluruh ilmu fikih yang di madhabnya itu ada di buku namanya Al-Um. Dia bilang wa balagana annahu kan sudah dapat atau sudah ya dapat ilmu anna doa mustajab fi 5 layal, ada 5 malam ya doanya mustajab. Fi Lailatul Jumu'ah seperti tadi, wa Lailatul Adha, wa Lailatul Fitri, wa awal Lailah min Rajab, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi kita usaha ini malam tahun baru ya kita perbaiki hidup kita, muhasabah sama hidup kita ya. Ini tahun baru alhamdulillah, tapi juga ada fadilah syar'iyah di bulan Rajab. Bulan Rajab itu yang kita tahu, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra minha 4 hurum. Itu bulan itu ada 12 yang kita hafal sudah. Minha 4 hurum. Ada 4 dari antara 12 itu hurum. Syahrullah al-haram. Rasulullah jelasin. Rajabu fardun. Rajabul fard. Itu Rajab sendirian. Kenapa bilang sendirian? Ya karena ada 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut itu Muharram. Syahrullah al-haram. Rajab itu sendirian. Di Rasulullah SAW bilang di Rajabu Mudhar wa Rajabu Mudhar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di riwayat hadis ini yang tadi kita baca ketiga tentang harta. Dari mana tadi bilang sumbernya? Yang keempat itu tentang ilmu yang dia miliki atau ia miliki. Ilmu yang dia miliki diamalkan atau tidak. Kita setiap hari alhamdulillah ibu-ibu, akhwat, ikhwan, bapak-bapak yang ikut, kita setiap hari ada harta. Ada ilmu di sini. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu sirah, ada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, baca Al-Quran, ini ilmu. Kamu sudah dari waktu ikut sampai sekarang dapat apa? Faham apa? Ya alhamdulillah Syekh, Masya Allah banyak manfaatnya.
Terima kasih banyak Syekh. Oke, betul. Terima kasih. Saya cari terima kasih dari Allah Ta'ala, bukan dari kamu. Dari kalian. Enggak, kita mau cari pahala dari Allah Ta'ala. Mau balasan dari Allah Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, ini wajib saya. Saya mau atau tidak mau. Rasulullah SAW bersabda, Man katama ilman aljamahu Allahu biliyamin binar. Barang siapa tutup ilmu, tidak menyabar ke sana ke sini, Allah Ta'ala kasih apa itu yang di mulut hewan, di mulut kuda juga. Dari besi, dari neraka. Kalau dia tutup ilmu atau tidak menyabar ilmu. Dia tahu ilmunya. Ada yang tanya atau ada yang mau belajar sama beliau. Dia bilang tidak ngajarin. Itu di hari kiamat Allah Ta'ala kasih ikatan atau tali dari api di mulutnya. Man katama ilman aljam Allah. Ini wajib kita harus sampaikan. Alhamdulillah ada kesempatan kita bilang di Anwarul Quran di setiap hari pagi. Ya tinggal kita setelah dapat ilmu saya faham. Bisa bawa ke orang lain atau tidak. Saya bisa bantu orang lain. Saya bisa sampaikan ke orang lain. Ke keluarga saya, ke anak saya, ke istri saya, suami saya, keluarga, teman. Walau ini ada beberapa akhwat yang masih di kantor, ya sudah bisa bawa ilmu tersebut ke orang lain. Ini hati-hati. Ada beberapa akhwat, beberapa ibu kadang-kadang belajar bacaannya Al-Quran. Dia bilang masih nunggu sampai lancar. Ya, siapa yang jamin umur kamu bisa sampai kamu jadi lancar? Ayo mulai ngajarin dari sekarang. Semoga Allah Ta'ala kasih kesempatan sampai kamu bisa selesai atau bacaan kamu lebih lancar lagi. Mulai dari sekarang. Kamu bisa perbaiki. Pasti setiap orang Indonesia bilang di atas langit ada langit lagi. Betul. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kamu sudah alhamdulillah bisa baca, bacaan kamu lumayan bagus, bantu ya, belum. Jangan kamu cari murid yang bacaannya sudah lebih afdal dari kamu, nanti kamu putus asa atau lihatnya susah. Enggak. Lihat yang butuh bantuan dari kita. Biar dapat berkah menyabar ilmu, tidak masuk di hadis tadi, juga biar dapat semangat, biar dapat teman, dapat pahala kalau kamu wafat nanti di akhirat bisa lihat pahala kamu ini ngajarin fulan atau fulana atau anak yang kecil atau kita tidak tahu pahalanya dari mana. Mereka kasih cerita Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud. Abu Dawud atau Nasai At-Tirmidzi. Walhasil satu orang di antara ini. Saya lupa. Abu Dawud. Hasilnya dia lagi di laut. Atas perahu, mau jalan. Tapi dengar satu orang di pantai laut itu, di darat yang dekat laut, namanya apa? Pantai ya, pantai laut. Dia bersin Aceh itu ya kan. Tapi jauh, tidak dengar kalau dia bilang sama beliau yarhamukallah. Dia bilang sama mereka saya mau turun. Dia bayar satu dirham. Biar perahu yang kecil bisa balikin dari tempat perahu yang besar ke orangnya. Datang ke beliau, bilang sama beliau, ya yarhamukallah. Jawabannya kita tahu yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum wa yadkhulukumul jannah arrafaha lakum. Ya ada berapa riwayat. Yarhamna wa yarhamukumullah. Yang paling masyhur ya kan? Atau yahdikumullah. Itu riwayat. Tidak masalah. Yang kamu hafal silakan. Orangnya mereka bilang, wahai imam, kamu ini bayar 1 dirham. Turun dari perahu di sini sampai di sana. Bilang sama beliau, yarhamukallah. Habis itu balik lagi ke sini, kenapa? Dia bilang, enggak, ini sunnah, saya mau ikut sunnah, mau sampaikan sunnah. Juga mungkin orang yang saleh, ahli surga. Mungkin Allah Ta'ala terima doanya. Karena kalau dia bilang yarhamuna wa yarhamukumullah, artinya semoga Allah Ta'ala rahmati saya sama kamu. Ini doa. Ya, terus di dalam mimpi ada satu orang temannya dan mereka di perahu yang besar itu, teman imam tidur di malam tersebut, dia dapat mimpi. Bilang al-imam Abu Dawud, kalau tidak salah Abu Dawud atau Tirmidzi, saya lupa, subhanallah. Dia bilang al-Imam Abu Dawud tadi beli surga di 1 dirham.
yang tadi. Ya kenapa satu dirham? Karena dia pergi bilang sama orang ya yarhamukumullah. Jawab orang yarhamna wa yarhamukumullah. Allah Ta'ala terima doanya jadi ahli surga karena dia turun. Ini 1 dirham. Kadang-kadang kenapa saya sering bilang kita tidak tahu sedekah yang mana yang Allah Ta'ala terima. Sedekah saya yang besar itu jutaan atau yang kadang-kadang 2.000, 3.000 atau mungkin bilang 10.000 untuk makan 1 hari untuk 1 orang. Kita tidak tahu. Al-Imam ini imam ahli al-hadis punya buku yang kita belajar tapi dapat surga karena dia bilang yarhamukallah turun pergi ke sana bilang yarhamukallah. La ilaha keempat itu tentang ilmunya. Ya, saya ulang lagi, saudara kita yang lagi ngajar, yang lagi belajar, yang lagi ngajar ya, dapat atau ambil kabar gembira. Itu ya kalau ada tanyaan kamu bisa jawab. Yang penting meluruskan niatmu aja. Karena nanti di akhirat, di dalam riwayat hadis itu, Allah Ta'ala tanya, itu orang yang pertama tanya sama orang ahli ilmu. Kenapa kamu ngajarin orang? Ya, saya ngajarin biar syari ridhamu. Allah Ta'ala bilang sama dia, dusta, kamu bohong untuk dusta. Kamu sudah ngajarin karena Allah Ta'ala tahu, maha tahu apa yang di dalam hatinya. Kamu ngajarin orang biar mereka bilang alim. Sudah, kamu dapat pahalamu dari situ. Ayo, ambil orangnya ke neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini riwayat yang kita belajar atau yang kita baca atau yang kita dengar semuanya biar kita muhasabah. Biar kita hati-hati. Kadang-kadang ada salah. Kadang-kadang niat kita mulai berubah sedikit. Kadang-kadang ya saya aslinya niat saya bagus tapi ya karena fulan tidak bayar, fulan tidak kasih atau bayarnya sedikit, mulai kasih aturan-aturan yang mungkin bilang keras atau keluarin fulan, masukin fulan, fulan yang bayarannya banyak itu hati-hati. Bisa hilang pahala kamu. Kalau ilmu yang dia miliki diamalkan atau tidak. La ilaha illallah. Saya belajar tentang fadilah duha, tidak salat duha. Nasallahu salamul afiyah. Nanti di hari kiamat tanya tentang ini. Kamu sudah tahu fadilah duha ya? Kenapa tidak salat duha? Ini ilmu. Syekh ini sunnah bukan wajib, tidak masalah. Sunnah tidak wajib betul. Tapi karena kamu sudah tahu fadilahnya, tidak melakukan itu tanyaan yang ini lihat kalau ada yang melakukan salah bilang sama beliau, kamu sudah tahu ini salah atau tidak? Bilang ya sudah tahu. Ya kenapa? Kita marah. Tapi kalau kita tanya dia bilang demi Allah saya tidak tahu, tidak lihat. Ya ini kita masih bisa maafin. Dosanya itu yang paling besar untuk orang yang alim. Sampai dalam riwayat hadis sahih juga yang Rasulullah SAW mengajarin kita kepada orang yang Allah Ta'ala mau celaka satu kampung. Malaikat bilang ada fulan yang ahli ibadah, ada fulan yang alim. Allah Ta'ala bilang mulai sama beliau, sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak berubah atau tidak marah tentang haram yang mereka melakukan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi kita harus berhatian sama umur kita, berhatian sama waktu muda, berhatian sama harta, berhatian sama ilmu kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Muhasabahnya itu ya jangan kita bilang wah ini berarti harus tiap tahun. Enggak. Orang yang saleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Duduk sama diri sendiri. Saya tadi salat subuh. Bagaimana salat subuh? Hadir jamaah atau tidak? Ya alhamdulillah hadir jamaah. Alhamdulillah. Oke, hadir kenapa hadir? Ya, sekarang lihat niatmu. Kenapa kamu hadir? Itu yang namanya muhasabah. Kamu bisa jawab sama saya, bisa menipu saya bilang ya saya hadir karena Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ini kenapa muhasabah diri sendiri manfaatnya lebih dari muhasabah orang lain? Orang lain saya bisa kasih jawab yang melar. Ya maksudnya ini, tujuannya ini, maksudnya ini.
bisa terima. Tapi muhasabah sama diri sendiri, kamu bisa jawab sama diri sendiri, bisa tahu jawabanmu ini benar atau tidak. Kalau saya tegur sama kamu, kenapa kamu tidak melakukan? Bisa kasih alasan. Alasannya langsung. Setiap nafsu atau setiap orang kalau kita mau tanya sama beliau, dia tidak melakukan, pasti kasih alasan. Tapi kalau kamu muhasabah sama diri sendiri, tidak bisa kasih alasan. Muhasabah karena Allah Ta'ala. Ayo tanya sama kamu, umur kamu, makanan kamu, minuman, ibadah, salat, zikir. Ini selama 1 hari sampai mereka kasih seperti absen di dalam bahasa Indonesia. Salat subuh, alhamdulillah coret. Salat zuhur, enggak. Salat asar, coret. Salat maghrib, isya. Terus sunnah, ayo ikut sunnah. Ada atau tidak? Kasih. Itu ada berapa orang saleh sampai melakukan seperti itu. Atau bikin jadwal seperti itu. Manfaatnya apa? Itu ya bisa dekat, bisa lebih. Orang yang mau perbaiki, ini lihat orang yang punya usaha itu bisnis atau bilang punya usaha, mereka di setiap tahun harus lihat berapa tambahan, berapa kurang, ruginya berapa, keuntungannya berapa, itu dalam 1 tahun. Mereka sampai tutup tempat kerja 1 tahun, 1 hari, maaf, 1 hari, 2 hari, sesuai usahanya. Biar dia hitung yang harta saya sekian, ya, keuntungannya berapa, yang keluar berapa, yang rugi berapa, itu ini manfaatnya apa? Dia lihat kalau ada manfaat, kalau keuntungannya banyak, ya berarti saya lanjut. Kalau tidak, dua kali, 3 kali, habis itu dia lihat saya rugi, tidak jadi. Manfaat muhasabah kita diri sendiri seperti itu, biar kita perbaiki. Salat saya masih belum. Alhamdulillah 5 fardu di jamaah atau 5 fardu alhamdulillah setiap hari. Oke, ayo masuk ke dalam lagi. Salat kamu seperti salat Rasulullah atau tidak? Khusyuk kamu bagaimana? Taharah kamu, nafilah kamu atau sunnah-sunnah yang di dalam salat sudah atau tidak? Ayo, setiap orang tahu diri sendiri. Bikin tanyaan untuk diri sendiri. Kamu tahu aib kamu apa? Bisa perbaiki kalau ada muhasabah. Ini seharusnya setiap hari ada 1 jam. Berapa orang saleh itu jadikan sebelum makan, sebelum tidur. Sebelum tidur dia seperti tadi bilang absen. Salatnya gimana? Ya setelah dia selesai salat kasih coret, alhamdulillah salat. Masuk tanyaan. Ini salatnya karena Allah Ta'ala atau karena manusia? Tujuannya apa? Khusyuk kamu bagaimana di dalam salat tersebut? Ya, kalau dia lihat ya kasih berapa tanda X itu seperti khusyuknya enggak ada. Salat zuhur alhamdulillah ada, ya khusyuknya juga enggak ada. Ya berarti saya kalah. Seperti orang ujian di sekolah. Ini yang namanya muhasabah. Orang saleh itu setiap hari. Setiap hari sebelum tidur. Di seluruh perbuatannya, amalnya yang baik atau yang tidak baik. 1 hari full. Saya tadi pergi kerja. Oke, setelah salat subuh, alhamdulillah, baca zikir subuh, alhamdulillah, bagus. Berangkat di kereta atau di kendaraan saya ikut sunnah waktu naik, waktu turun. Saya baca doa waktu naik, waktu turun. Saya ikut sunnah itu senyum sama orang saudara kita. Saya ikut sunnah bantu. Ini muhasabah. Saya tadi tidak sengaja ada orang yang lewat saya kena atau mungkin bilang tidak sengaja. Kamu minta maaf atau tidak? Atau jadikan masalah besar. Sekarang sampai sekarang dia bilang, oh hati saya masih menyakiti hati saya dari kemarin. Ya, Allah selama ini mungkin bisa salat kamu yang kita kemarin bilang itu tidak naik atas kepala kamu 1 jengkal. Hati-hati. Ini yang namanya muhasabah setiap hari. Setiap hari saya di kantor. Setelah saya sampaikan ke kantor. Amal saya atau kerjaan saya di dalam kantor itu bagaimana? Sesuai amanah atau tidak? Ini amanah. Kamu mau atau tidak mau, ini amanah. Mereka di akhir bulan bayar gaji untuk kamu.
kerjaanmu itu sesuainya atau tidak. Syekh, kerjaan saya lebih banyak dari yang mereka bayar. Setiap hari mereka bayar 100 aja, tapi kerjaan saya kalau saya kerja di tempat lain. Ini salah kamu. Tapi setelah kamu pegang kerjaan, kamu harus ahli amanah. Ini yang kita butuh. Ini namanya muhasabah. Mau atau tidak mau, Syekh, mereka jahat sama saya. Jahat mereka nanti. Itu urusan Allah Ta'ala. Ambil hak kamu, tapi juga jangan sampai kamu main-main di kerjaan yang kamu pegang. Terus menerus seperti itu. Ini yang namanya kita bilang muhasabah. Sampai tidur. Sebelum tidur, ayo muhasabah. Saya sudah maafin sama semuanya yang melakukan salah sama saya atau tidak? Alhamdulillah Syekh, setiap hari saya. Tapi kalau besok ketemu sama fulana yang kemarin pernah menyakiti hatinya, enggak mau salam sama dia. Kamu tadi bilang sudah tadi malam maafin sama setiap orang. Berarti belum. Hati-hati. Kadang-kadang kita seperti itu. Bilang, ya sebelum tidur, ya Allah saya maafkan sama siapapun yang menyakiti hati saya atau yang mencaci maki, saya sudah maafin. Tapi besok ketemu orang ini enggak mau salam sama dia. Ya, ini berarti kamu orang bohong, dusta. Kenapa bilang maafin tapi waktu ketemu sama orang ini enggak? Kalau kamu maafin berarti besok sudah halamannya baru. Sampai dia melakukan salah baru mungkin bilang ini menyakiti hati lagi. Tapi mungkin ini namanya muhasabah. Muhasabah. Kamu mau muhasabah? Ayo muhasabah. Ini muhasabah sama diri sendiri. Bisa perbaiki. Kalau kamu seperti ini, keras sama diri sendiri, bisa perbaiki. Tapi kalau tidak, nas'alullah salamah wal afiyah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang kita mungkin belajar di setiap hari. Kita baca muhasabah sama semuanya perbuatan kita. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lil khair, yaj'alna wa iyyakum min ahli al khair, yahdina wa iyyakum li ahsanit tariq, wa yaffaqna wa iyyakum li ahsanis sabil. Wa kadzalik yarzuqna ma'rifatul muhasabah. Semoga Allah Ta'ala kasih tahu kepada kita bagaimana cara muhasabah. Biar kita perbaiki salah kita sendiri. Perbaiki salah kita sendiri. Sampai kita jadi ahli surga. Ahli surga itu yang masuk surga orang yang bersih. Orang yang di dalam hatinya masih ada ghil, hiqd, rasa dengki atau iri kepada orang itu tidak bisa masuk surga. Orang yang bicara di antara fulan dan fulan biar merosaki yang di antara mereka itu tidak masuk surga. Yang orang gosip tidak masuk surga. Orang yang masih tinggal salat tidak masuk surga. Orang yang tidak bayar zakat tidak masuk surga. Orang yang bisa haji dia tidak pergi haji atau umrah tidak bisa masuk surga. Jadi kita harus muhasabah sama diri sendiri biar perbaiki salah yang kita pernah melakukan selama umur kita. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah wa nas'alullah an yusaffi lana niyat. Semoga Allah Ta'ala bersihin hati-hati kita dari setiap kotor yang ada dari kemarin-kemarin. Semoga Allah Ta'ala memudahkan perbuatan kita atau amal kita untuk amal yang saleh atau bantu kita biar bisa melaksanakan atau melakukan amal saleh. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada atau semuanya tidur? Masih ada sih, alhamdulillah. Masih Saya ada takut, masih semangat teh. takut mereka lagi dengar sampai tidur. Nanti Syekh Faisal sendiri. Lagi marah sukses, dosa-dosa. Lagi muhasabah. Ayo, muhasabah ini bisa di hadapan Syekh bilang muhasabah, tapi nanti bagaimana? Ayo muhasabah sendiri. Akhir malam itu yang kita berdiri, salat, baca, muhasabah. Ya. Setelah saya tahu sendiri ada salah, bagaimana? Ayo istighfar. Minta ampuni dari Allah Ta'ala. Taubat dari dosa yang kemarin. Wallahu a'lam. Ya, lanjut.
Minta maaf sama teman-teman semua. Enggak, muhasabah. Kamu muhasabah sendiri dulu, nanti minta maaf besok. Silakan kita apa lagi ya? Lanjut berikutnya Ustazah. Lanjut dengan doa Syekh, Doa Syekh. dipimpin oleh Syekh. Di sini ada satu doa tapi dalam bahasa Arab. Saya baca doa, kamu bilang amin atau mau ikut saya semuanya masing-masing. Amin. Karena bilang amin sama ikut doa itu semoga bilang pahalanya atau Allah Ta'ala kalau terima ya, kadang-kadang di dalam riwayat hadis Allah Ta'ala terima doa karena ada orang yang bilang amin. Bukan karena dia doa. Yang doa fulan, tapi karena dia bilang amin Allah Ta'ala kabul atau terima doanya. Ya, ayo kita baca doa bareng-bareng atau saya baca doa kamu bilang amin. Yang mudah yang mana Bu Hartina? Amin saja Syekh. Kami mengaminkan Syekh. Aminkan saja Syekh. Mungkin Amin. nanti di akhir dikasih kesempatan untuk hajatnya masing-masing sambil kita aminkan bersama lagi Syekh. Ya Allah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وأن تغفر لنا ما مضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا عام جديد وشهر محرم شهر رجب جديد، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام فإن لم نعمل في ابتدائها عملا يقربنا إليك زلفا غير تضرعنا إليك. هذه أول السنة، نسألك اللهم أن تقبل دعاءنا، ولم نعمل فيها شيء فإنها جديدة وأنت أعطيتنا الفرصة إلى أن نحضر في مثل هذا العام، فنسألك اللهم أن توفقنا لما يرضيك عنا من القيام لما لك علي من طاعات. اللهم اقبل طاعتنا في هذه السنة القادمة. اللهم وفقنا للطاعات في هذه السنة القادمة، واغفر لنا تقصيرنا في الطاعات في السنة الماضية، وألزمنا الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك يا أرحم الراحمين، ونسألك إتمام ذلك علينا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة المقبلة، يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها. اللهم إنا نرغب إليك أن تحفظ علينا في ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وتوفنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ayo angkat tangan, minta hajatmu dari Allah Ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya arhamar rahimin, innahu amun jadid wa shahad, wa anta a'lamu bihajatina wa a'lamu bifaqrina wa a'lamu bidhafina, fa inna nastaghfiruka wa nastahdika ya dhal ikram. Inna haula'i ikhwatina wa akhawatina hadaru ma anta sahibul hamd, anta sahibul ata, anta sahibul اللهم إنا قصرنا في حقنا في حق أهلنا في حق أولادنا في حق أبوابنا كلنا ذنوب وسيئات وكلنا درجات نحن ويا صاحب
اللهم إن لنا إخوان لهم حاجات وأنت أعلم بها، فاقض لنا ولهم الحاجات، واشف لنا المرضى، وانصر إخوتنا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم فرج عليهم ما أصابهم من البلاء. اللهم إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وأنت أمرتنا بالدعاء، فنسألك اللهم أن تفرج عن إخوتنا في غزة وفلسطين. اللهم خذ الكفرة والمناهدين أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لنا إخوان لم يسعفهم وأنت أعلم بحاجاتهم، فاقض لنا ولهم الحاجات، وارفع لنا الدرجات، وأعلنا أعلى المقامات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة. فاطمة. Jazakallah khairan, Syekh. Sehat-sehat selalu, Syekh. Amin wa iyyakum, masyaallah, jazakumullah khair. Ini doa sama jamaah ya. Di jemaah doa sendiri itu sendiri nanti ya. Iya, Syekh. Akhir malam. Besok ini tahun baru ya, tahun baru sama Sya'ban, sama Rajab. Rasulullah di dalam riwayat hadis di doa yang kita kenal atau masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di Hadramaut mereka kasih istighfar setelah salat Isya. Berapa kali, Syekh? Itu 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Ini enggak ada hadis, Syekh, betul, tidak ada hadis, tapi karena ini bulan haram atau syahrullah al-muharram, mereka kasih ibadah khusus di bulan tersebut. Enggak ada hadis ya, betul, enggak ada hadis, biar kita ambil kesempatan dari bulan tersebut. Mereka baca Rabbighfirli warhamni, banyak istighfar di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Kenapa banyak istighfar? Karena nanti di bulan Sya'ban banyak bersalawat kepada Nabi. Itu semuanya istighfar, kita mulai ya. Istighfar di Rajab, bersalawat di Sya'ban. Ramadan datang kita sudah minta ampuni dari Allah Ta'ala, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah siap-siap, atau mungkin bilang hati kita sudah bisa terima berkah yang di bulan Ramadan. Masya Itu Allah. katanya, Syekh, yang puasa 1 Rajab sampai 10 Rajab itu gimana, Syekh? Enggak ada hadis. Tapi saya ulang lagi ya. Tadi bilang tidak ada hadis untuk puasa khusus di bulan Rajab, tapi kita bilang Rasulullah SAW bersabda, atau mereka tanya, wahai Rasulullah, puasa yang paling mulia yang mana? Dia bilang syahr Ramadan. Sudah. Mereka bilang ada lagi, dia bulan Syahrullahil Haram. Bisa Rajab, bisa Sya'ban, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah, bisa Muharram. Dari 1 hari atau berapa hari dari Syahrullahil Haram. Jadi bilang enggak ada hadis, tapi kita isi waktu bulan haram dengan taat ya, karena keutamaannya atau fadilahnya di bulan haram itu dari Rasulullah SAW. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha 4 hurum. Allah Ta'ala berfirman, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan jahat sama diri sendiri. Ada yang orang jahat sama diri sendiri atau dizalimi diri sendiri. Ya, karena waktu yang mulia untuk ibadah kamu tidak melaksanakan, ya jahat sama diri sendiri. Jadi kita nas'alullah an yuwaffiqana lidzalik. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jangan lupa doa akhir malam ya, juga transfer doa juga ke sini juga. Jangan kamu lihat diri sendiri aja ya. Iya, Syekh. Saling mendoakan, Syekh. Ya, takut ya. Juga saya sudah setiap hari sama murid saya, alhamdulillah saya tidak lupa. Tapi takut muridnya lagi Lupa gurunya. doa sampai lupa Syekh Faisal ya. Tidaklah, Syekh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih Bu Wina, Bu Hartina, Ustazah Durra, enggak tahu Fira ada atau tidak, Desma, teman-teman semuanya yang di Anwar Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini biar kita nanti bisa ketemu di akhirat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, nastaudi'ikumullah. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. ibunya. Semoga berkah semua. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazah Wina. Ustazah. Baik. Terima kasih banyak semua ustazah, terlibat serta Ya, teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekeliruan, kesalahan, kehilapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah semua. Ustazah Wina, lupa dokumentasinya tadi. Ya lupa ya. Saya lupa. Lupa dokumentasi. Ya. Iya, itu Ustazah apa ya? Karena ini ya, betul-betul mendengarin. Iya, lagi Mendengarkan. Iya dan ya tadi lupa. 98 orang. Apa ya? Dari HP itu ada sih tadi saya 98. foto, busuk bener ya. Iya. Alhamdulillah kita tutup Ustazah pakai kafaratul majlis. Iya, silakan Ustazah Wina. Ustazah Wina tadi yang buka. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Insya Allah ketemu lagi di agenda program-program Anwar Quran selanjutnya, baik itu pusat ataupun dari cabang. Mudah-mudahan Syekh selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah, kepada semuanya. Jazakunna khairan katsiran. Jazakillahi khairan Ustazah Dura dan Ustazah Hartina, semua para ustazah ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain program yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong jangan lupa di end. Jazakallah khair ustazah. Barakallahu fikum semuanya ibu-ibu. Oh, saya ya, host ya. Baik, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.